Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kawan-kawan semua. Pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 9 Juni 2025. Pada pagi hari ini kita akan coba review tanaman duren, alpukat, nangka, sirsat, klengkeng, dan yang lainnya di kebun kami yang berada di Desa Tuko Timur, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Luas tanah ini sekitar 1 hektar, rekan-rekan semua. Dan di sini ada 4 varietas durian, antara lain durian musangking. Ini di depan kita ini, durian musangking. Kemudian juga ada durian bawor, durian blackthorn, duri hitam, dan durian super tembaga. Teman-teman semua, untuk durian musangking yang di depan kita ini ditanam tanggal 8 Februari 2024. Jadi sampai dengan hari ini, hari Senin, tanggal 9 Juni 2025. Ini sudah masuk bulan ke-17. Sudah masuk bulan ke-17 gitu ya. Jadi 1 tahun 5 bulan sudah masuk bulan ke-17 sama dengan hari ini. Alhamdulillah pertumbuhannya ini subur. Ini tingginya mungkin sekitar 3 meter teman-teman semua, dan sedang tumbuh terubus daun baru. Kemudian untuk durian bawor, blackthorn, duri hitam, dan super tembaga, ini berumur 5 bulanan ya, masuk bulan ke-5. Jadi durian bawor, blackthorn, duri hitam, dan super tembaga ini adalah sulaman ya, yang kami tanam tanggal 25 Januari 2025. Jadi sampai dengan hari ini sudah masuk bulan ke-5. Jadi selisih 1 tahunan dengan penanaman durian musangking ini, teman-teman. Sedangkan untuk alpukat, di sini ada 102 plences, di mana yang satu alpukat Markus saya tanam pertama dulu tanggal 25 Desember 2022, sedangkan yang 101 plences yang lainnya saya tanam tanggal 31 Desember 2022. Jadi untuk tanaman alpukat saya ini sudah berumur 2,5 tahun atau 30 bulanan, masuk ke bulan yang ke-30. Ada 6 varietas teman-teman semua untuk tanaman alpukat di sini. Yang pertama adalah alpukat Markus yang paling utara ini. Kemudian di selatannya ada alpukat Miki. Kemudian di selatan alpukat Miki ada alpukat Alligator. Setelah Alligator ada alpukat Kelut. Kemudian di selatan alpukat Kelut ada alpukat Roro. Kemudian untuk di selatannya alpukat Roro ada alpukat SWY02, dan paling selatan sendiri ada alpukat SWY01. Total alpukat kami di sini berjumlah 102 plences. Kemudian untuk nangka merah ada 2 plences ditanam sama dengan durian musangking. Ya, sudah berumur sekitar 17 bulanan, dan kemarin sempat berbuah tapi rontok karena baru belajar dan sempat kebakaran. Kemudian juga ada serikaya jumbo sini ya, umurnya sudah lebih 10 tahunan. Kemudian juga ada sirsat madu dan klengkeng yang ditanam bersamaan dengan durian bawor ini. Kemudian durian blackthorn, duri hitam, dan durian super tembaga yang ditanam tanggal 25 Januari 2025. Jadi umurnya sudah sekitar 5 bulan. Dan alhamdulillah teman-teman sini, ini semua pohon jati saya
udah ditebang ya, udah laku ini ya. Jadi ini di timurnya alpukat ini nanti saya tanami alpukat juga ya. Kemudian di selatan sana saya tanami dengan durian, dan di utara akses jalan ini lebarnya sekitar 6 meter. Ini di utaranya nanti saya tanami dengan durian unggul. Nanti mungkin ada 4 varietas, antara lain durian bawor, musangking, blackthorn duri hitam, dan super tembaga. Dan ini sudah disiapkan pondasi tandon air ukuran 4 meter kali 4 meter dengan tinggi nanti di atas tanaman sekitar 2 meter. Tandonnya udah ada, udah saya bayar, udah DP 1 juta, harganya sekitar 15 juta harganya yang second, dengan volume tandon air 12.000 liter. Insya Allah mudah-mudahan segera bisa kami pasang. Dan ini teman-teman, ini juga tanahnya mau dijual ya, saya ya mau dijual. Mudah-mudahan nanti sebelum ditanami tanaman alpukat dan durian yang baru, tanah ini bisa saya beli sehingga luasnya genap sekitar 1 hektaran. Oke, kita coba review teman-teman semua. Mulai dari durian bawor, alhamdulillah kemarin mulai hari Sabtu, Minggu udah saya semprot dengan pupuk racikan Pak Agus Widodo. Ada Gandasil D, boron, antrakol, kemudian regen ya, dan perekat 5 racikan. Dan baru sampai larikan ke 14. Nanti kita lanjut setelah video ini, kita akan lanjut larikan ke 14 sampai dengan selesai. Mudah-mudahan hari ini tuntas penyemprotan dengan 5 racikan Pak Agus Widodo. Nah ini teman-teman, ini durian bawor ya, dari dari Banyumas ya, bawor itu aslinya ya. Nah ini alhamdulillah sudah subur, dan ini udah tumbuh tunas baru, masih proses penuaan. Mudah-mudahan nanti segera tumbuh tunas baru. Sedangkan untuk durian musangking, blackthorn duri hitam, dan super tembaga sekarang sedang tumbuh tunas daun baru. Alhamdulillah mantap. Alhamdulillah hijau royo-royo daunnya. Barakallah. Oke, bawor mantap. Lanjut ke alpukat yang paling utara, 2 lari. Ada alpukat Markus, udah besar-besar ya alpukat Markus ini ya, tingginya udah lebih dari 2 meter, ini udah 3 meteran. Paling utara ini yang ditanam tanggal 25 Desember 2022 sebagai waktu itu harinya hari baik ya, sehingga kita tanam 1 plences, sedangkan yang lainnya nyusul 1 minggu kemudian, yaitu tanggal 31 Desember 2022. Ini untuk Markus tingginya rata-rata 3 meteran teman-teman, dan batangnya udah besar, udah sebesar paha. Mantap. Ini gazebo ukuran 3x5, bisa menampung sekitar 30 orang teman-teman. Bahannya dari jati asli dari sini. Nah, ini gazebo, tebal papannya sekitar 2 cm. Mantap. Ini bisa untuk silaturahim di sini ya, bisa muat 30 orang. Oke, ini Markus, kita coba lihat ukuran batangnya. Nih udah sebesar paha nih, besar banget, mantap.
Ini udah lebih dari 3 meter ya, udah melebihi tinggi gazebo tuh ujungnya, 3,5 meter mungkin ya, atau 4 meteran ya. Mantap nih. Markus atau kendil, buahnya bisa 2 kiloan kalau maksimal perawatannya, teman-teman. Oke, lanjut. Markus juga tinggi nih. Mantap. Masih ada hujan beberapa hari ini, kelihatannya tanahnya masih basah. Mungkin tadi malam atau tadi pagi ini hujannya. Ini dia durian musangking, teman-teman. Asli dari Malaysia, umurnya sudah 1 tahun 5 bulanan ya, udah masuk bulan ke-17. Tinggi udah 3 meteran, teman-teman. Lagi trubus, tumbuh trubus daun baru. Mantap. Ini kemarin saya kasih pupuk magnesium ya. Untuk durian yang musangking ini saya kasih 4 sendok. Kemudian durian yang lain saya kasih 2 sendok. Termasuk alpukat yang kecil saya kasih 2 sendok. Khusus yang ini 4 sendok nih, magnesium sulfat MgSO4 merek Pak Tani. Ini setelah dikasih pupuk MgSO4, betul daunnya hijau, karena magnesium tuh berfungsi untuk membangun inti klorofil ya, membangun inti klorofil, sehingga tentu saja klorofil ini hijau daun, sehingga ketika diberi pupuk magnesium maka daunnya berwarna hijau, teman-teman. Nah, ini tunas daun barunya, alhamdulillah. Cabangnya juga sudah memanjang. Kita lihat ya ukuran batangnya, besar, teman-teman. Mantap. Udah 3 meteran, dan setiap saya pupuk NPK 1616 saya kasih Karate Plus Boron. Karate Plus Boron ini kandungannya kalsium, bisa memperkuat dinding sel sehingga cabang-cabang, anting-anting kokoh. Ini udah, seingat saya sudah 3 bulanan terakhir ya, udah saya campur Karate Plus Boron dan NPK 1616, diaplikasikan setiap bulan sekali. Mantap. Daunnya hijau, royo-royo, alhamdulillah. Durian musangking asli Malaysia. Mudah-mudahan 2 tahun ke depan durian musangking ini bisa berbuah, teman-teman ya, karena udah berumur. Tahun depan ini ya 3 sampai 4 tahun ya, bisa 4 tahunan ya, akhir bulan tahun depan 2027. Amin amin ya amin, mudah-mudahan bisa berbuah, belajar berbuah. Umur 4 tahunan, 3,5 sampai 4 tahun, 2 tahun ke depan. Musangking asli dari Malaysia. Oke, mantap. Lanjut, teman-teman. Masih Markus atau kendil. Ini cuaca mendung, teman-teman. Alhamdulillah tidak perlu nyiram ya, karena sepertinya tanahnya masih basah. Paling barat tarikan pertama. Markus. Ya, ada cabenya, udah beberapa kali dipanen. Barakallah. Ini kita lanjut ke larikan kedua, masih alpukat
Markus atau Kendil paling barat. Tarikan kedua. Arah selatan. Tarikan kedua, alpukat Markus. Wah, tinggi-tinggi Markus teman-teman. Rata-rata 3 meter nih tingginya. Wes, mantap. Dan alhamdulillah kemarin saya lihat hari Minggu ya, tanggal 8 Juni. Saya lihat untuk alpukat Roro sudah ada yang berbunga lagi. Jadi tahun kemarin bulan Agustus 2024 satu pohon alpukat Roro berbunga tapi rontok ya, tidak sempat jadi buah. Dan alhamdulillah sekarang udah muncul bunga lagi untuk alpukat Roro. Kemarin saya lihat ada 2 pohon. Yang pertama yang berbuah tahun kemarin 2024 bulan Agustus, dan sekarang berbunga lagi. Namun sekarang bertambah 1 pohon yang berbunga untuk alpukat Roro Subaka dari Bangka. Mudah-mudahan lengket teman-teman. Dan alhamdulillah untuk alpukat Miki kemarin kami panen satu buah ya. Namun demikian kelihatannya waktu dipanen kurang tua sehingga matangnya tidak sempurna. Karena baru belajar teman-teman ya, baru tahu. Jadi Miki itu kelihatannya mulai bunga sampai dengan matang butuh waktu sekitar 6 bulan untuk bisa dipanen teman-teman. Kalau Roro ya nanti kita lihat berapa bulan mulai bunga sampai dengan siap dipanen. Oke, lanjut. Ini larikan ketiga alpukat Miki. Ini yang berbuah kemarin teman-teman. Tapi rontok ya. Udah saya aplikasi dengan MKP. Namun demikian tetap rontok. Kemarin untuk Miki ada sekitar 5 pohon yang belajar berbuah, namun 1 pohon aja yang lengket 1 buah. Dan itu yang saya aplikasi dengan MKP Pak Tani ya. Saya aplikasi setiap lubang 1 sendok dengan 4 lubang, 1 sendok, 1 sendok, 1 sendok selama beberapa bulan. Namun ternyata masih rontok teman-teman ya. Di antaranya ini nih yang sudah berbuah tahun kemarin, usia 22 bulan sudah belajar berbuah. Oke, kita lihat ukuran batangnya untuk Miki. Wah, ini udah besar nih, udah besar. Seukuran lengan saya, lebih besar lagi teman-teman. Mantap. Miki juara 1 nasional tahun 2017 2018. Ini tingginya udah 3 meteran ya Miki ini. Mantap. Nah, itu yang buahnya lengket kemarin 1 buah ya, alhamdulillah. Namun tidak masak sempurna saya panen. Mudah-mudahan tahun ini semakin banyak buahnya. Lanjut. Ini rata-rata sudah tumbuh tunas daun baru ya untuk alpukatnya ya. Sama dengan durian Musangking, Blackthorn, duri hitam maupun super tembaga. Sedang tumbuh tunas daun baru juga. Nah, ini Miki nih, larikan ketiga. Lanjut ke barat. Ini walaupun lokasinya berbatu teman-teman, karena ini adalah tanah urukan dengan ketebalan solum 60-1 meter, dan ukuran lubangnya saya buat waktu itu 1 meter, 1 meter, 1 meter, sehingga
pertumbuhannya baik alpukat maupun durian, nangka, sirsat, kelengkeng, dan serikaya jumbo, alhamdulillah semuanya normal teman-teman. Ini lokasinya berbatu nih, yang paling barat juga. Cuman karena lubangnya kita bikin 1 meter 1 meter, maka pertumbuhannya tetap maksimal. Oke, lanjut larikan keempat, tetap alpukat Mickey. Wah, ini paling barat, mantap nih. Padahal lokasinya berbatu tuh teman-teman. Nah, ini lokasinya batu nih. Cuman karena lubangnya 1 meter, ya alhamdulillah pertumbuhannya normal nih. Ini udah 2,5 meter lah ya ini ya tingginya ya, dan percabangannya udah kompak. Trubusnya, daun mudanya berwarna merah marun ya, mantap. Lanjut. Nah, ini masih mendung cuaca teman-teman. Nah, ini juga sudah bagus. Dulu sempat merana karena kurang air ya. Sekarang alhamdulillah udah bagus pertumbuhannya. Dan kabar gembiranya teman-teman, infonya tahun ini adalah kemarau basah, sehingga kemungkinan airnya akan cukup tersedia bagi tanaman kita teman-teman. Alhamdulillah. Oke, lanjut larikan keempat. Masih alpukat Mickey teman-teman. Wah, ini lihat pucuknya, alhamdulillah segar, warna merah marun teman-teman. Alpukat keempat, alpukat Mickey. Ini tingginya juga sama, 2,5 meteran, hampir 3 meter. Untuk pruning saya rutin lakukan teman-teman ya. Saya pruning itu kadang 2 minggu sekali, kadang juga sebulan sekali teman-teman. Lihat situasi. Ketika udah saatnya di pruning, saya pruning teman-teman. Nah, ini yang berbuah teman-teman. Alhamdulillah kemarin lengket 1 sampai dengan dipanen ya. Dan di sini juga ada pisang. Ada pisang raja, kemudian pisang susu, dan pisang kepok. Alhamdulillah kemarin saya panen nih pisang raja teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang ke larikan yang kelima, adalah alpukat aligator. Nah, ini paling timur teman-teman. Ini sudah subur. Kemarin sempat merana ya beberapa tahun yang lalu ya, awal penanaman, karena ternaungi tanaman jati ya di timur ini. Dan ada persaingan akar dengan tanaman jati dan akasia, sehingga yang sebelah timur ini kurang subur. Setelah ditebang, ini kelihatan teman-teman, pertumbuhannya udah normal. Nih aligator, larikan kelima, termasuk yang selatan sini nih, udah normal semuanya. Oke, lanjut alpukat aligator, larikan kelima. Aligator sudah mulai menunjukkan keperkasaannya, pertumbuhannya. Batang dan cabangnya sudah tidak letoy. Setelah saya pupuk dengan karate plus boron, udah mulai kokoh, tegak. Ini tinggi nih, udah hampir 3 meter juga nih. Aligator, kita lihat batang bawahnya. Besar teman-teman, mantap. Aligator. Lanjut larikan kelima, masih alpukat aligator. Guys, tumbuh tunas daun baru juga untuk alpukat aligator, mantap.
Mudah-mudahan tahun ini semua alpukat saya bisa belajar buah, teman-teman, karena udah masuk usianya 2,5 tahunan, dan akhir tahun nanti genap berumur 3 tahun, dan ini udah masuk fase generatif. Mudah-mudahan semuanya bisa belajar buah, teman-teman. Oke, lanjut larikan ke-6. Nasi alpukat aligator, ini paling barat. Ini juga sudah mulai normal. Jadi memang setelah dipupuk dengan karate plus boron, pertumbuhannya lebih cepat lagi, teman-teman. Karena karate plus boron ini berfungsi juga memacu pertumbuhan pucuk daun, sehingga pucuk daunnya semakin cepat tumbuhnya dan panjang-panjang, teman-teman. Terbukti durian Musangking setelah diaplikasi karate plus boron plus NPK 16 pucuk daunnya panjang-panjang, teman-teman. Beda dengan sebelumnya, sebelum diberi pupuk karate plus boron dengan NPK 16 saja. Memang lebih maksimal, teman-teman, setelah ditambah pupuk karate plus boron yang diaplikasikan bersamaan dengan NPK 16 setiap bulan sekali, teman-teman. Untuk tanaman alpukat ini sudah saya aplikasi NPK 16 4 sendok dan karate plus boron 1 sendok. Sedangkan untuk sulaman durian bawor, blackthorn duri hitam, kemudian super tembaga, kemudian sirsat dan kelengkeng puang pet, saya aplikasi NPK 16 1 sendok dan karate plus boron 1 sendok. Sedangkan untuk nangka sama ya dengan alpukat, 4 sendok NPK 16 dan karate plus boron 1 sendok. Sedangkan khusus untuk durian Musangking NPK 16 sebanyak 4 sendok dan karate plus boron 2 sendok. Nah, ini udah mulai bagus alpukat aligator sebelah timur. Ini udah normal. Larikan ke-6. Oke, lanjut kita ke larikan ke-7. Alpukat kelut, ini asli dari Kediri ya, buahnya bisa 1 kiloan. Ini yang paling timur, teman-teman. Alhamdulillah udah normal. Dulu sempat merana ya, kelihatannya terserang penggerek batang ya. Tapi sekarang udah sembuh setelah diaplikasi dengan antrakol dan regen ya, dan rutin disemprot tiap 2 minggu bersamaan dengan durian. Ini udah tumbuh tunas daun baru alpukat kelut. Alhamdulillah udah sembuh, pucuknya normal, dan juga kelihatannya pengaruh dari pohon jati ya. Nah, sekarang udah ditebang, sinarnya menjadi maksimal. Nih. Sip. Nah, ini bekas penggerek batangnya, teman-teman. Nah, ini. Oke, lanjut. Larikan ke-7. Alpukat kelut. Arah utara. Alpukat kelut.
larikan ke-7 buka kelut. Mantap. Ini udah normal, buka kelut, larikan ke-7. Dan ini paling barat teman-teman, sudah normal juga. Kelihatannya juga pengaruh pupuk Karate plus boron teman-teman, luar biasa. Karena dia menunjang pupuk makro NPK teman-teman. Oke, kita lihat dari sini ya, viewnya ya, ini arah utara. Arah timur, yaitu yang sedang berbuah, alpukat roro. Kemudian yang itu, alpukat roro sedang berbunga hari ini. Mudah-mudahan lengket teman-teman. Ini arah selatan, dan ini sebelah barat adalah tanah orang ya. Ini oke. Kita lanjut ke larikan ke-8, alpukat kelut asli dari Kediri. Kelut juga mahal ya, satu buah itu bisa 1 kilo, dan harganya satu buah 1 kilo bisa 100.000 teman-teman. Kelut ini juga bongsor ya, ada yang tingginya 3 meter juga. Mudah-mudahan tahun ini ada yang berbuah untuk kelut juga. Oke, lanjut teman-teman. Ini teras ring yang kedua ya, ada 3 teras ring ya. Paling barat, paling utara, di tengah ini nomor 2, dan paling selatan nomor 3. Ini MDPL nya teman-teman, sekitar 125 MDPL, masih masuk dataran rendah. Ini larikan ke-8, alpukat kelut yang terbakar kemarin ya. Alhamdulillah tumbuh tunas daun baru, dan kemarin saya pruning ya, baru sekali saya pruning. Alhamdulillah normal, dan sudah saya semprot dengan 5 racikan Pak Agus Widodo kemarin. Alhamdulillah nih normal, udah 1 meteran tingginya. Nah, oke. Ini bekasnya yang saya pruning dulu. Alhamdulillah tidak mati kena api kemarin ya. Ini juga kena api, termasuk nangka merah kena api, tapi alhamdulillah tumbuh tunas daun baru. Oke, larikan ke-8, alpukat kelut dari Kediri. Ini yang bongsor, 2 pohon nih, kelut. Sepertinya ini yang akan berbuah duluan ya, karena tingginya udah 3 meteran dan batangnya besar. Kelut. Ini juga udah lebih 3 meteran ya. Dan pernah saya pangkas pucuknya. Kita lihat batangnya. Besar ya. Mantap. Sip. Mudah-mudahan segera berbunga nih kelut.
Alhamdulillah udah keluar matahari teman-teman, udah terang. Ini kelut. Lanjut larikan ke-8 paling timur. Ini kelut juga alhamdulillah udah mulai normal ya, setelah ditebang pohon jatinya ya, tumbuh tunas daun baru. Kelut larikan ke-8 paling timur. Oke, lanjut ke larikan ke-9. Alpukat Roro Subaka dari Bangka, ini paling timur. Larikan ke-9. Udah subur-subur setelah ditebang pohon jatinya teman-teman. Dan serkayanya saya pangkas supaya tidak melebihi tinggi tanaman alpukatnya, sehingga sinar mataharinya lebih maksimal. Dan ini teman-teman, ini adalah alpukat Roro Subaka yang sedang berbunga lagi. Tahun kemarin, tahun 2024, bulan Agustus ini sudah berbunga, namun rontok. Dan pada saat itu masih berumur 20 bulan teman-teman, sudah belajar buah. Nah, hari ini ketika berumur 2,5 tahun, ini alhamdulillah berbunga yang kedua. Ya, ini berbunga yang kedua, dan mudah-mudahan nanti alpukat Roro Subaka ini buahnya lengket sampai matang buahnya teman-teman. Alhamdulillah, barakallah. Mari kita lihat dari dekat teman-teman. Kita lihat dulu ukuran batangnya ya, baru kita lihat bunganya. Nah, ini batangnya. Nih, umur 2,5 tahun, 30 bulan teman-teman. Mantap, udah besar. Roro Subaka. Dari Bangka. Nah, ini bunganya teman-teman. Nih bunganya. Alhamdulillah. Nah, nih bunganya. Mantap. Nah, ini bunganya juga nih. Oke. Oke, coba kita keliling ya. Ini juga kita lihat di sisi cabang yang lain. Kemarin saya lihat ada bunganya juga. Nah, ini teman-teman, ini bunganya di ranting yang lain. Alhamdulillah. Kita coba lihat yang lain lagi. Insya Allah nanti beberapa minggu ke depan ini akan semakin jelas ya bunganya ya. Nah, ini juga bunganya. Alhamdulillah. Beberapa minggu ke depan insya Allah bunganya akan semakin jelas terlihat teman-teman. Mantap. Roro Subaka. Tingginya udah sekitar 3 meteran teman-teman. Nih, udah 3 meteran. Oke, lanjut. Nah, ini masih Roro Subaka, alhamdulillah udah sehat ya. Kemarin sempat meranak teman-teman nih. Setelah di treatment pertumbuhannya sudah normal. Oke, ini larikan ke-9 masih Roro Subaka. Roro Subaka juga di ketinggian sekitar 125 mdpl. Ini sangat bongsor teman-teman. Cepat pertumbuhannya.
dan percabangannya kompak nih seperti Miki. Sangat mudah diatur teman-teman percabangannya, tuh lihat. Sehingga semakin banyak cabang nanti buahnya juga akan semakin banyak teman-teman. Oke, larikan 9 paling barat. Ini yang kena api kemarin kebakaran. Alhamdulillah sudah normal teman-teman. Mantap. Oke, lanjut larikan 10 masih alpukat Roro Subaka. Ini paling barat larikan 10. Kita lanjut ke timurnya. Larikan 10. Tingginya udah rata-rata 2,5 meter, ada yang 3 meter. Roro Subaka dengan percabangan yang kompak. Nah ini teman-teman, ini alpukat Roro Subaka yang berbuah ya. Ini tingginya udah lebih 2,5 meter dengan percabangan yang kompak. Mari kita lihat teman-teman. Nah ini bunganya. Nah ini nih teman-teman, bunganya. Oke, kita lihat sisi yang lain. Nah ini teman-teman, alhamdulillah. Nah ini bunganya nih, Roro Subaka. Nah ini juga nih, wah ini banyak nih. Roro Subaka, mantap. Kita lihat di sisi yang lain, barangkali ada. Nah ini juga teman-teman, wah mantap nih. Bunganya nih, ini bunganya. Roro Subaka, sip, mantap. Ini juga, wah mantap. Barakallah. Lanjut, larikan 10 alpukat Roro Subaka. Lanjut ke timurnya. Ini yang dulu sempat kena penggeri batang, namun udah sembuh ya setelah kita treatment dengan antrakol dan regen. Ini yang bekasnya. Alhamdulillah udah mulai menutup batangnya yang terserang penggeri batang teman-teman. Alhamdulillah. Barakallah. Oke, ini paling timur Roro Subaka. Setelah ditebang pohon jatinya pertumbuhannya pesat nih, bagus sekali. Ini yang dipotong ya, serigala jumbo sama ini. Setelah dipotong teman-teman, ini tumbuh bunga teman-teman. Nah ini tumbuh bunga, mantap nih, berbunga nih. Oke, lanjut ya. Lanjut ke larikan ke-11, masih alpukat Roro Subaka. Ini terasering yang ketiga teman-teman. Paling timur alpukat Roro Subaka, larikan 11. Tingginya tetap rata-rata ya 2,5 meter, ada yang lebih 3 meter teman-teman. Bagus Roro Subaka. Saya dulu beli bibitnya ini online teman-teman, langsung dari Bangka ya. Harganya 65.000 untuk alpukat Roro Subaka. Dan bibit SWY dari Cilacap saya beli waktu itu 2022, harganya 150.000 langsung dari Cilacap untuk bibit SWY.
Memang lebih mahal bibit SWY ya, karena juara 1 nasional SWY 02, SWY 01 kalau nggak salah juara 3, Roro ini juara 4 teman-teman. Oke lanjut, ini udah bagus di atas breki. Dulu ini ya sempat merana teman-teman, sekarang udah bagus. Lanjut, tarikan 11 alpukat Roro Subaka. Ini yang di batu, ini batu teman, asli batu nih. Namun demikian alhamdulillah lubangnya tetap kita buat 1 meter 1 meter, sehingga percabangannya normal nih, sedang tumbuh tunas daun baru. Roro Subaka tarikan 11. Oke, kita lihat dari sini view-nya arah utara. Timur. Dan ini selatan. Oke, lanjut ke larikan 12, masih alpukat Roro Subaka. Ini paling barat teman-teman, larikan 12. Ini alhamdulillah sudah mulai terbentuk ya percabangannya ya. Oke. Larikan 12 alpukat Roro Subaka. Ini saya semprot ya, bekas yang putih-putih ini adalah bekas semprotan pupuk 5 racikan Pak Agus Widodo. Dan alhamdulillah bagus racikannya Pak Agus Widodo dari Pati. Terima kasih Pak Agus Widodo. Pupuknya formula campurannya saya pakai di kebun saya. Alhamdulillah mantap. Roro Subaka larikan 12. Percabangannya kompak, normal. Ini juga dulu leto ya. Setelah saya pruning dan pupuk treatment secara periodik konsisten, alhamdulillah udah bagus. Percabangannya udah kokoh. Apalagi setelah ditambah pupuk karate plus boron. Nah ini yang sulaman. Jadi di antara 102 pelencas tanaman alpukat saya hanya 1 yang mati, alhamdulillah ya. Karena waktu itu terserang penggerek batang. Ya, terserang penggerek batang karena nanamnya terlalu rendah teman-teman. Batangnya tertimbun tanah sehingga terserang penggerek batang. Alhamdulillah saya sulami kemarin. Seingat saya bulan Januari 2025. Udah umurnya ada 5 bulanan ya, mungkin masuk 6 bulan. Dan sudah saya pruning karena daunnya kemarin mengarah ke bawah. Mantap. Roro Subaka. Lanjut larikan 13. Sini ada SWY 02. Craftingan sendiri 5 plences dan 1 plences asli dari Cilacap SWY 02. Nah ini yang sebelah timur. Alhamdulillah ini graftingan sendiri. Alhamdulillah sudah sembuh ya. Kemarin juga sepertinya terserang penggerek batang dan kurang sinar. Nah setelah ditebang matahari dan pohon akasianya, alhamdulillah ini udah mulai normal teman-teman. Dan saya treatment dengan pupuk antrakol, endosil D, boron, perkat, dan regen. Ini 2 mingguan sama dengan durian teman-teman yang kecil-kecil nih. Oke lanjut. Larikan 13 SWY 02 craftingan sendiri. Nah ini juga craftingan sendiri teman-teman. Alhamdulillah udah normal juga. Dulu sempat merana teman-teman. Nah ini yang paling tinggi SWY 02 yang craftingan sendiri teman-teman. Ini udah tingginya mungkin 2,5 meter nih dan tumbuh tunas daun baru. Mari kita lihat batang bawahnya.
Nah, besar teman-teman, mantap. SW02 graftingan sendiri, larikan 13. Lanjut, masih SW02 graftingan sendiri. Ini udah kompak percabangannya dan tunasnya bagus, tunas barunya bagus, subur, kompak, hijau royo. Oke, lanjut, larikan 13, masih graftingan sendiri. Nah, ini teman-teman, mantap teman-teman, subur. Dan ini terakhir, SW02 bibit asli dari Cilacap, larikan 13, mantap. Lanjut, larikan 14, SW02, ini bibit dari Cilacap, bukan graftingan sendiri, paling barat. Alhamdulillah subur. Timur ya. Oke. Nah, ini nanti kita lanjut ini penyemprotannya di Marecekan Pak Agus Widodo. Hari ini nanti kita lanjutkan setelah video ini teman-teman, penyemprotannya. Lanjut, SW02 bibit asli dari Cilacap, larikan 14. Oke. Ini paling timur. Dulu juga sempat merana juga ya karena kurang sinar ya. Ini setelah sinar cukup maksimal, setelah penebangan pohon jati dan akasia, ini bisa dilihat ya, pertumbuhannya subur teman-teman, pucuknya normal. SW02 asli dari Cilacap. Alhamdulillah, larikan 14. Kita lanjut, larikan 15. Di sini ada yang graftingan sendiri, SW01 dan SW02 bibit asli Cilacap. Ini SW01 ada 3 pences ya, yang graftingan sendiri. Ini paling timur. Ini dulu sempat merana teman-teman ya, karena kurang sinar. Ini setelah ketebang pohon jatinya, ini alhamdulillah normal nih, pucuknya banyak dan subur normal, hijau royo. SW01 graftingan sendiri, larikan 15, paling timur nih. Oke, lanjut baratnya, SW01 graftingan sendiri. Ini tinggi, udah 2 meteran tingginya, larikan 15. Dan ini SW01 graftingan sendiri yang paling bongsor teman-teman. Ini tingginya udah 2,5 meteran, mantap. Kita lihat tang bawahnya. Besar, udah besar, sebesar lengan tangan saya. Ini SW02 yang paling bongsor teman-teman. Ini bibit asli dari Cilacap, tingginya udah 2 meteran dan percabangannya udah kompak. Mudah-mudahan SW02 ini berbuah lebih awal, paling dulu ya, karena ini yang paling besar. Mantap. Kita lihat ukuran batangnya teman-teman.
Wah, seperti lengan saya nih besarnya. SWY 02, bibit asli dari Cilacap, paling bongsor, tingginya udah 3 meteran. Mantap. Oke, lanjut ke baratnya, masih larikan 15, SWY 02, bibit asli dari Cilacap. Ini mendung lagi teman-teman, berawan ya cuaca, mudah-mudahan tidak hujan ya, karena mau nyemprot hari ini. Lanjut, larikan 15 paling barat. Oke, kita lanjut ke larikan 16, SWY 01, ini bibit asli Cilacap, paling barat. Alhamdulillah ya, ini juga kena api kemarin ya, alhamdulillah masih hidup ya, tumbuh tunas baru subur. Dan ini SWY 01, craftingan sendiri teman-teman. Nah ini alhamdulillah tumbuh tunas daun baru. Tumbuh tunas daun baru SWY 01, craftingan sendiri. Oke, lanjut larikan 16, SWY 01. Alhamdulillah percabangannya kompak ya. Larikan 16, ini juga bagus, SWY 01, tingginya udah 2,5 meter lebih. Nah ini SWY 01, graftingan sendiri, larikan 16. Tingginya udah 2 meteran teman-teman, mantap. Oke, lanjut paling timur, SWY 01, graftingan sendiri. Alhamdulillah tumbuh tunas baru ya, ini juga udah mulai normal. Kemarin saya siram ya untuk yang kecil-kecil ini, dan insya Allah hari ini saya siram lah, sehingga nanti bisa maksimal lagi percabangannya, tunasnya. Oke, lanjut kita sampai di larikan 17. Ini yang dulu 2 pohon ini terserang karat daun dua-duanya, alhamdulillah sudah normal teman-teman. Larikan 17 paling selatan nih, alhamdulillah normal. Dan untuk jarak tanam alpukat ini adalah 5x5 teman-teman. Sedangkan untuk durian yang di selatan ini jaraknya udah 10x10. Dan nanti insya Allah yang selatan sana saya tanami dengan durian. Kemarin saya hitung insya Allah masih bisa ditanam nanti di selatan itu 9 plences lagi teman-teman. Durian, mungkin duri hitam atau dicampur dengan super tembaga. Nah ini alhamdulillah udah normal percabangannya. Larikan 16, SWY 01, bibit asli dari Cilacap. Nah ini tanaman sirsatnya teman-teman, sirsat, kemudian kelengkeng puampet, dan ini durian super tembaga. Di baratnya adalah duri hitam blackthorn, dan di baratnya nangka merah. Jarak tanam nangka merah dengan durian ini 5 meter. Durian blackthorn, duri hitam dengan super tembaga 10 meter, dan durian super tembaga dengan kelengkeng puampet 10 meter. Sedangkan kelengkeng puampet dengan sirsat itu 5 meteran. Jarak dari sirsat dan kelengkeng puampet ke pagar sekitar 4 sampai 5 meter.
sama dengan itu untuk nangka merah, jaraknya ke barat mungkin sekitar 2,5 sampai 3 meter. Oke, lanjut larikan 17 alpukat SWY 01 bibit asli dari Cilacap. Nah, ini tingginya udah 2,5 meteran, percabangannya juga sudah kompak, teman. Ini arah utara, dan ini adalah SWY 01 bibit asli Cilacap. Tingginya udah sekitar 3 meter ya. Ini yang paling bongsor untuk SWY 01 bibit asli dari Cilacap. Dan ini kemarin sempat kena kebakaran juga daunnya, alhamdulillah nggak mati. Kita lihat ya batangnya, besar, mantap. Sudah terang lagi mataharinya, teman. SWY 01 bibit asli dari Cilacap, larikan 17. Dan ini terakhir paling barat, teman-teman. SWY 01 bibit asli Cilacap. Ini nangka merah yang sempat berbuah kemarin, teman-teman. Tingginya ya ini sekitar 2 meter karena sering saya pangkas juga untuk pembentukan cabang. Mari kita lihat cabang bawahnya. Nih mantap, besar. Udah rata-rata nih, udah semakin besar. Mudah-mudahan tahun ini bisa berbuah lagi, teman-teman ya. Oke, ini di selatan, ke selatan sana. Ini batas tanah saya nih. Nah, ini patok BPN. Kemudian itu saya kepras sedikit sehingga jelas ya batasnya ya. Ke selatan sana sampai Jati, selatan sana itu. Itu yang nanti saya tanami dengan durian blackthorn, duri hitam, atau dicampur dengan super tembaga, teman-teman, dengan jarak 10 meter 10 meter 10 meter. Ini yang kamera, dengan barat ini sekitar 2,5-3 meter. Dan nanti mudah-mudahan bisa isi 9 bahkan lebih ya untuk durian blackthorn dan super tembaga. Kita lihat view-nya dari sini. Ini arah selatan, teman-teman. Durian blackthorn, duri hitam. Kemudian di timurnya adalah super tembaga. Timurnya adalah kerangkeng pompet dan sirsak. Arah utara. Oke. Oke, kita review durian blackthorn dan super tembaga. Ini yang paling selatan tanah saya, arah utara, teman-teman. Oke, durian super tembaga blackthorn yang umurnya sekitar 5 bulanan ya. Kami tanam tanggal 25 Januari 2025. Alhamdulillah pertumbuhannya subur ya. Mudah-mudahan segera ini, alhamdulillah tumbuh tunas baru, teman-teman nih. Nah, ini. Dan proses penuaan ya. Mudah-mudahan segera tua dan bisa segera tumbuh tunas daun baru lagi, teman-teman. Blackthorn, duri hitam. Oke, kita lanjut dengan
durian super tembaga. Ini durian super tembaga, sama umurnya sekitar 5 bulan karena tanamnya sama tanggal 25 Januari 2025 dan sedang tumbuh tunas daun baru, teman-teman. Alhamdulillah subur. Kemudian ini adalah sirsat dan kelengkeng pangpet paling timur. Nah, ini kelengkeng pangpet. Alhamdulillah subur. Dan ini adalah sirsatnya. Mudah-mudahan bisa segera buah tahun ini. Jarak sirsat dan kelengkeng pangpet ke pagar timur ini sekitar 3 meteran sampai 4 meter lah, teman-teman. Nah, ke sini nih. Nah, sekitar 3 sampai 4 meter. Ini batasnya jati ini. Nah, ini. Oke. Ini paling timur batasnya, kemudian ke selatan sana, ke barat, dan kemudian ke utara lurus. Ini yang ditebang pohon jatinya kemarin dibeli teman saya. Oke, kita lanjut ke utara ya. Alhamdulillah sudah selesai review kita. Tetap semangat teman-teman, kita berkebun demi masa depan kita nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita bisa. Yang penting kita tetap semangat, all out, konsisten, sabar, dan tentunya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, kita bisa, kita sukses. Barakallah, tetap semangat teman-teman.
Demikian teman-teman semua hasil review kita pada pagi hari ini. Hari Senin tanggal 9 Juni 2025. Insya Allah kita bertemu lagi kawan-kawan semua dengan nuansa yang lebih semangat lagi dan lebih barokah lagi. Tetap semangat, insya Allah kita bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.